Sebenarnya kan pilkada ini kalau mau dikatakan kalau pertarungan dua gajah tuh mungkin Pak Jokowi versus Ibu Mega kali ya. Ya, kalau alasan Pak Jokowi sih katanya karena kangen sama Pak Prabowo. Betul. Golkar itu partai besar tapi kekurangannya satu, dia tidak punya tokoh. Ngopi sore bareng ke teman lama. Kopinya manis, pakai gula Jawa. Jokowi mampir ke Kartanegara. Jangan-jangan malah gabung Gerindra. Selamat datang ke Cakep, catatan kebijakan publik dan politik bersama saya Wisnu Yuwono. Dan saya Hannibal Wijayanta. Kita masuki episode terbaru dari Cakep. Kali ini kita mau bahas apa nih, Hannibal? Kita obrolin kali, ya tadi pas dengan pantonya Pak Jokowi nih, yang kemarin ke Kertanegara. Oke. Jadi tentu saja kedua tokoh politik ini kan mungkin bisa dikatakan adalah dua tokoh politik yang memiliki tingkat popularitas tertinggi ya. Karena kan Pak Jokowi seperti yang kita ketahui meninggalkan gelanggang kekuasaan dengan tingkat popularitas yang cukup tinggi. Sedangkan Pak Prabowo seperti yang kita ketahui pada saat dilantik menjadi presiden itu juga tingkat popularitasnya tinggi, bahkan menurut Litbang Kompas kalau nggak salah mencapai 80%. Jadi ini kalau dua tokoh yang tingkat kesukaannya tinggi ini pasti menarik untuk dibahas gitu ya. Ada irisannya kan. Ada irisannya ya. Jadi kira-kira mungkin orang jadi berspekulasi ya pemirsa bahwa ya dengan kedatangan Pak Jokowi ke Kartanegara ini pasti ada sesuatu. Apalagi ini kan setelah selesainya pilkada kemarin kan. Di mana tentu saja banyak pihak yang membaca ya Pak Jokowi versus sebenarnya kan pilkada ini kalau mau dikatakan kalau pertarungan dua gajah tuh mungkin Pak Jokowi versus Ibu Mega kali ya. Tapi ya ini banyak orang membaca itu Pak Jokowi didukung Prabowo tentunya ya di Kimpras melawan Ibu Mega dengan kandidat-kandidat dari PDIP gitu. PDIP dikeroyok nih ceritanya gitu kan. Dan ternyata kan banyak kemenangan yang diraih ya oleh calon-calon yang didukung Pak Jokowi. Tapi kemenangannya ternyata agak ya ternoda juga, bukan ternoda ya. Ada kayak semacam ya kurang sempurna gitu, apalagi ada gugatan dari PDI Perjuangan terutama kan soal soal gugatan juga kan. Betul. Soal yang di Banten, Jawa Tengah juga ya. Dan juga di Sumatera Utara. Sumatera Utara, oke. Jadi emang daerah-daerah besar dan kebetulan memang kandidat yang dekat sekali ya dengan Pak Jokowi gitu. Jadi, tapi sebenarnya secara politik yang cukup menodai kemenangan Pak Prabowo dan Jokowi adalah kalahnya kandidat mereka di Jakarta. Ya karena kan seperti yang kita ketahui Jakarta bagaimanapun itu barometer ya. Jakarta itu de facto masih, walaupun namanya sekarang daerah khusus Jakarta, bukan lagi daerah khusus ibu kota gitu. Tapi ya de facto dia masih jadi ibu kota. Jadi barometer menjadi ibu kota, pusat pemerintahan, pusat politik. Iya, apalagi kan seperti yang kita ketahui ya, semua kantor, kementerian itu masih di sana semua, Jakarta. Kemudian Pak Prabowo juga kayaknya jarang banget ke IKN sekarang ya. Pak Prabowo kemarin ceritanya Pak Basuki, kepala otorita IKN saat ini kan katanya berpesan agar benerin dulu deh, bangun dulu infrastruktur untuk eksekutif, legislatif dan yudikatif dulu. Baru nanti setelah semuanya beberapa hal yang lain, kira-kira tahun 2028 gitu, baru akan pindah. Melihat kondisi apakah sudah siap benar atau belum. Iya, jadi kan masih kurang lebih 3 tahun lagi ya baru pindah gitu. Padahal kan seperti yang kita ketahui Pak Jokowi sebelum turun gelanggang berkantor terus tuh di IKN kan. Sebenarnya enggak juga. Berapa kali pulang ke Solo. Ya tapi setidaknya bolak-balik ke IKN lah. Nah berarti kan ini menunjukkan bahwa ya mungkin IKN tampaknya sudah mulai
tidak menjadi prioritas utama lagi Iya. gitu. Nah, kembali lagi ke kunjungan Pak Jokowi ke Kertanegara ini, mungkin ada yang Mas bisa share spill-spill? Iya, iya. Kalau kemarin reporter kita kan juga ikut nyegat pas Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ketemu terus kemudian keluar kan. Kalau alasan Pak Jokowi sih katanya karena kangen sama Pak Prabowo. Betul. Terus kemudian selanjutnya dikatakan bahwa ini semacam kunjungan balasan atas kunjungan Pak Prabowo yang sudah paling tidak berapa kali ya, 2 kali lah paling nggak ke Solo selama Pak Prabowo menjadi presiden. Nah, ini yang juga menarik karena kemudian muncul jangan-jangan pertemuan ini berkaitan dengan pilkada terutama Jakarta gitu kan. Karena jagoannya Pak Jokowi kan Bang Ridwan Kamil dan Mas Suswono kan terpaut lumayan perolehan suaranya, dan apalagi kemarin kan sempat ada pernyataan bahwa dari timnya Ridho itu kan akan menggugat segala macam. Nah, semuanya tadinya khawatir bahwa ini nanti memaksakan untuk 2 putaran gitu kan. Tapi yang menarik ketika kemarin KPU kemudian mengumumkan bahwa perolehan suara Mas Pram dengan Bang Rano 50,07 sekian gitu kan. Dan tidak ada semacam keraguan untuk mengumumkan itu. Jadi kita sih berharap bahwa ya inilah yang sebenarnya gitu. Dan pertemuan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu bukan berkaitan dengan itu gitu kan. Harapan kita semua kan. Karena kemudian yang muncul adalah jangan-jangan nih Pak Jokowi ini mau gabung ke Gerindra. Ya itu dia. Karena spekulasinya seperti itu ya. Kan 2 hari sebelumnya kan sudah diumumkan bahwa oleh Mas Sekjen PDIP Mas Hasto bahwa Pak Jokowi dan keluarga presiden sudah bukan lagi menjadi kader PDIP. Jadi semua kan kemudian bertanya, wah ini Pak Jokowi kemana nih setelah ini? Nah, kebetulan kemudian datang ke Kertanegara, semua kemudian menduga jangan-jangan nih pertemuan ini karena akan masuk ke Gerindra. Nah, tapi juga menarik karena kemudian kan setelah pertemuan itu Pak Prabowo memanggil Pak Dasko, ketua harian Gerindra. Dan ketika ditanya kawan-kawan ini kan beliau mengatakan kami belum menyiapkan posisi untuk Pak Jokowi karena kami belum tahu ke depan akan bagaimana gitu. Tapi ini juga menarik, kenapa kok kemudian sampai Pak ketua harian Partai Gerindra juga dipanggil Pak Prabowo sebagai ketua umum Partai Gerindra. Nah, berkaitan dengan itu juga akhirnya kan kita jadi pertanyaan. Jadi gimana nih yang benar gitu? Karena isu-isu yang lain juga kan kemudian muncul soal mau kemana Pak Jokowi. Iya. Jadi ya mungkin bisa dibaca seperti ini ya, dalam arti ya itu tadi kan 2 tokoh ini sangat populer ya. Dua-duanya tingkat popularitas dan tingkat kesukaan publiknya tinggi. Nah, jadi kalau misalnya yang saya baca, kalau misalnya mau masuk ke Gerindra ini jadi agak sesak nih partainya gitu kan. Karena ya udah punya tokoh yang elektoralnya tinggi yaitu Pak Prabowo gitu kan. Masa ya sebesar-besarnya partai kan pasti ingin tidak ada matahari kembar dong gitu kan. Jadi apalagi Pak Prabowo kan sudah merupakan pendiri Gerindra, udah investasi banyak. Masa kemudian jadi matahari kembar gitu kan. Menurut saya sih, saya membaca itu bukan matahari kembar, Garuda kembar. Garuda kembar.
Ya menurut saya sih itu ya secara politik nggak realistis lah ya. Ya. Karena kan ya namanya partai politik ingin menonjolkan tokoh sentralnya. Ya tokoh sentral ya satu, nggak mungkin tokoh sentral dua kan, gitu kan. Nah jadi itu saya membacanya mungkin itu makanya tarik ulur antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya rasa kepentoknya di situ. Karena pasti ya loyalis Pak Prabowo pasti tidak ingin ada matahari kembar kan. Ya. Dan memang kalau kita lihat perkembangan sebelumnya kan begitu Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumumkan bahwa Pak Jokowi dan keluarga sudah bukan lagi kader PDIP, kan yang langsung ambil posisi justru PAN. PAN siap menerima Pak Jokowi untuk menjadi anggota PAN gitu. Yeah. Nah, sementara ada juga yang menarik adalah Ketua Umum Projo. Ya, itu dia. Ketua Umum Projo Mas Budi Ari yang sekarang Menteri Koperasi, dia bilang kan bahwa kalau seandainya Partai Projo sudah berdiri, ya kami akan sambut Pak Jokowi gitu. Iya, tapi dua partai itu ya satu partai menengah gitu, tapi elektoralnya di bawah 10%. Yang satu lagi partai yang tidak masuk elektoral threshold. Masih belum terbentuk bahkan. Bentuk lah ya, Pak Projo gitu ya. Ya mungkin kalau mau langsung yang cepat jadi ketua pembina ya masuk aja ke partai yang dipimpin anaknya PSI gitu kan. Tapi ya sepertinya PSI masih belum menjadi opsi ya. Dan kalau misalnya Golkar bagaimana Mas? Karena kan saya juga tadi baca di koran kan ya Sekjen Golkar Pak Sumarji ya. Pak Sarmuji. Pak Sarmuji itu mengatakan bahwa Golkar terbuka gitu ya, terbuka menerima tokoh-tokoh yang ya nasionalis gitu kan, mempunyai komitmen tinggi terhadap NKRI segala macam, jadi apalagi terhadap Pak Jokowi. Tapi tentu kita tahu ya omongan politisi kan ya, tentu pasti yang manis-manis aja. Nah realita dinamika di dalam Partai Golkar sendiri gimana? Berdasarkan info yang Mas Sanibal dapat. Kalau yang kita runut ya, sebenarnya waktu itu kan kalau nggak salah ya masih bulan November pertengahan lah itu kan sempat ada rame di pemberitaan bahwa akan ada pengumuman penting berkaitan dengan pengurus Partai Golkar. Karena waktu itu juga rame bahwa kepengurusan Partai Golkar sekarang yang akan diumumkan itu akan dihiasi banyak nama yang ya tokoh-tokoh yang populer lah gitu. Nah waktu itu para wartawan juga mendapatkan kabar bahwa sebenarnya Pak Jokowi akan diumumkan saat itu gitu kan sebagai ketua Dewan Pembina. Nah kita kan semua datang ke Nelly Murni ke kantor pusatnya Golkar dan di situ kita tunggu semuanya gimana nih jadinya, apakah benar ada pengumuman bahwa Pak Jokowi menjadi ketua Dewan Pembina. Nah kita tunggu terus ternyata nggak diumumkan. Nggak diumumkan sehingga yang tadinya rame dan bahkan Pak Bahlil sendiri sempat mengatakan kita akan ada pengumuman penting gitu kan. Ternyata kok nggak jadi. Nah kita kan kemudian ya kasak-kusuk kenapa kok nggak jadi nih kenapa gitu. Nah, jadi kalau yang kita dengar itu bahwa memang rencana itu ada gitu, tapi kemudian dibatalkan gitu. Terjadi pembatalan karena dianggap terlalu sensitif ya, terlalu sensitif dan bahkan kemudian Pak Bahlil ya sempat kemudian kan diingatkan gitulah untuk tidak terlalu maju gitu lah, tidak terlalu mengumumkan dulu. Dan kemudian akhirnya yang diumumkan seperti itu. Nah, tapi sebagaimana prosesnya itu
kalau yang saya dengar sih cukup dramatis, cuma detailnya seperti apa ya itu kita tunggu nanti lagi. Iya, nah, jadi emang menunjukkan bahwa di Golkar sendiri dinamika politiknya sangat keras ya. Tokoh sekaliber Pak Jokowi yang popularitasnya tinggi pun ternyata ada resistensi juga dari para faksi-faksi di Golkar kan seperti yang kita ketahui. Golkar itu partai besar tapi kekurangannya satu, dia tidak punya tokoh tokoh politik yang nasional yang mempunyai tingkat elektoral tinggi. Iya, ya mungkin karena selama ini memang itu perilaku politik Golkar di era reformasi ini kan memang kepemimpinannya silih berganti. Ya antar tokoh ini kemudian terjadi ya persaingan yang cukup ketat. Nah, begitu setelah kemarin ada pergantian ketua umum kan ya kayaknya semua menunggu ini. Iya, maksudnya dalam arti ya itu tadi berarti kan memang Golkar ini sangat fluid ya, dinamikanya sangat tinggi. Ya dan sebenarnya Golkar sendiri kan seperti yang kita ketahui di hasil pilkada kemarin kan kurang memuaskan ya, karena kan banyak kandidat jagoan mereka yang kalah gitu ya. Harusnya misalnya siapa Bu Airin kan, Bu Airin yang tadinya udah dijagokan, tiba-tiba ada tokoh lain yang dimajukan oleh Kim Plus dan belakangan justru malah PDIP yang mendorong. Nah, ketika PDIP sudah mendorong akhirnya Golkar situ juga. Nah, tapi itu kan ya terjadi dinamika di lapangan yang luar biasa. Iya. Nah, begitu juga kalau kita lihat ya di Jawa Barat dan DKI. Bang Ridwan Kamil ini kan sebenarnya kan tadinya calon di Jawa Barat yang cukup kuat, tapi kemudian didorong ke Jakarta dan di Jakarta justru mesin partai-partai ini nggak jalan semua nih, gembos semua. Sementara yang di Jawa Barat ya sekarang dimenangkan oleh Kang Deddy Mulyadi. Yang merupakan sebenarnya jagoan dari Gerindra sekarang ya. Jagoan dari Gerindra. Iya, jadi ya itu dia maksudnya beberapa salah langkah di pilkada yang akhirnya membuat blunder kehilangan jagoannya di daerah-daerah provinsi yang secara elektoral kan sangat penting ya itu. Provinsi Jawa seperti yang kita ketahui masih menjadi kunci untuk pilkada dan pilpres. Jadi saya rasa itu ya untuk pertemuan Jokowi dan Prabowo. Ya, sekarang kita masih menunggu karena kemarin ada perkembangan baru ya. Kemarin itu Sekjen Gerindra Mas Ahmad Muzani itu sempat ke Solo. Oke. Nah, sempat ke Solo. Ya kita juga masih belum tahu datangnya hujan-hujan segala macam. Ya sempat diambil gambarnya ketika masuk, tapi kita belum tahu apa sebenarnya yang jadi perbincangan itu. Balik lagi pada pertanyaan, jangan-jangan ini benar nih Pak Jokowi mau ke Gerindra. Gerindra ya. Nah, cuma ya itu tadi pertanyaan seperti yang disampaikan Mas Wisnu tadi. Kalau kemudian Pak Jokowi masuk ke Gerindra, posisinya apa gitu? Karena ya Pak Prabowo udah ada di situ, sangat kuat, sangat mengakar. Kalau kemudian ada Pak Jokowi, posisinya di mana kan susah ini. Ya, dan Pak Jokowi pasti akan membawa relawan-relawannya kan. Ya. Dan pasti dia akan memperjuangkan untuk masukkan struktur. Nah itu kan berarti harus akomodasi lagi, kompromi lagi. Betul. Itu siap atau tidak gitu. Dan visibilitas kan Pak Ari Setiabudi Menteri Koperasi, Budi Ari Menteri UKM sekarang. Menteri Koperasi. Koperasi ya, Menteri Koperasi. Nah itu kan dia juga membuka opsi bahwa Projo akan menjadi partai. Tapi saya melihat visibility-nya itu kurang ya, dalam arti pertama membuat partai politik dari nol itu tidak mudah. Makin tiap pemilu tuh berjalan itu yang semakin sebenarnya sulit. Akan dilakukan Pak Jokowi menjelang pemilu 2019 waktu yang saya dapat ceritanya. Saya ketika 2016 itu sudah direncanakan untuk Projo itu menjadi partai. Tapi sambil jalan itu dinilai visibilitasnya kurang sehingga akhirnya tetap dengan PDIP. Iya itu dia.
Ya, jadi kan menunjukkan bahwa ya membangun partai dari nol itu tidak mudah. Ya. Walaupun mengandalkan popularitasnya Pak Jokowi pastinya. Tapi kan Pak Jokowi ini kan mantan presiden, bukan presiden yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai otoritas terhadap sumber daya negara. Ini Pak Jokowi ini kan mantan presiden, jadi tentu saja jauh berbeda dengan Pak Jokowi yang presiden kan. Betul. Kemudian juga masalah elektorat, popularitas elektoratnya bisa nggak bertahan selama 5 tahun? Karena kan pasti sorotan sekarang ada pada presiden sekarang gitu, yaitu Pak Prabowo kan, Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo sampai sekarang setidaknya masih presiden yang populer. Jadi ya nilai tambah Pak Jokowi di mata investor partai politik, calon-calon investor politik masih 50-50 gitu kan. Mendingan investor partai politik itu memilih investasi yang lebih aman, yaitu investasi kepada presiden yang sedang berkuasa. Kan pasti cara berpikirnya begitu ya. Nah, Mas Wisnu, ini ada hal yang menarik ini kemarin saat penyerahan DIPA di istana itu kan Pak Prabowo berpidato panjang lebar sih, tapi salah satunya mengingatkan kepada aparat di bawah itu, para pejabat-pejabat itu untuk pertama jangan sampai terjadi kebocoran anggaran, karena anggaran ini dari uang rakyat dan jangan sampai kemudian uang rakyat itu tidak sampai kepada rakyat, tidak sampai untuk kemaslahatan rakyat. Nah, soal kebocoran ini kan Pak Prabowo berkali-kali bicara ya, waktu dulu kampanye di 2014, di 2019, dan kemudian di pidato-pidato kemarin kan selalu menekankan soal itu. Sebenarnya gimana sih soal kebocoran anggaran ini, dan sebenarnya kemana sebenarnya anggaran bocor itu, benar-benar bocor artinya salah kelola atau korupsi itu yang terjadi sebenarnya? Iya, jadi menarik ya bahwa Pak Prabowo selalu menyoroti masalah anggaran yang bocor dan pemborosan gitu ya. Sebenarnya kalau yang saya amati itu sebenarnya itu adalah upaya dari elit yang memanipulasi anggaran negara sehingga akhirnya keluar dari sistem APBN. Nah, ini saya mengulangi lagi nih konsep masalah patronase ekonomi ya, karena kebetulan saya menyumbang tulisan ya di buku anti korupsi transdisiplin yang diluncurkan di PT IKA pas hari anti korupsi tanggal 9 ya. Tanggal 9. Nah, ya saya terhormat ya bisa berkontribusi di tulisan tersebut bersama-sama dengan Bambang Wijayanto, mantan Wakil Ketua KPK, Pak Busro Mukodas, kemudian tentu saja aktivis seperti Danang Widayoko ya, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia, dan Adnan Topan Husodo yang mantan aktivis Anti Corruption Watch Indonesia Corruption Watch. Nah, jadi bocor dan pemborosan itu sebenarnya adalah dampak ya dari upaya para elit untuk mengumpulkan dana di mana nanti dananya itu di luar sistem APBN. Nantinya mereka akan menggunakan dana itu untuk saling jual beli jabatan. Jual beli jabatan di antara elit politik dan juga money politics, retail money politics yang ditujukan tentu saja kepada masyarakat kecil. Itu hasil penelitian Mas Wisnu? Iya. Itu. Okay. Ya, jadi itu sebenarnya dari disertasi saya ya. Disertasi saya selalu menyoroti itu, dan itu selalu menjadi pembahasan ahli ekonomi politik yang Indonesianis ya, Indonesia ekonomi politik dari generasinya Harold Crouch tuh yang tahun 1980 hingga peneliti-peneliti muda ya, seperti misalnya Jackie Baker yang merupakan dosen di Murdoch University. Dia juga menyoroti patronase ekonomi di sektor keamanan.
kemudian juga peneliti muda orang Australia juga, ya dari Australian National University. Dia juga mengangkat masalah patronase ekonomi di era Pak Jokowi, terutama sudah ada menyoroti meneliti ya di zaman Pak iya, Jokowi iya, ini. jadi menyoroti mengenai fenomena pebisnis yang menjadi Jabat. Tujuannya juga sama untuk membangun Jadi patronase bocornya itu biasanya di mana sih kalau persoalan ya bocornya kalau sederhananya ya biasanya dimanipulasi anggaran. Misalnya melalui pengadaan barang dan jasa, ya dari hal yang remeh-temeh sehingga pembangunan infrastruktur misalnya. Kan beberapa episode sebelumnya kan kita pernah menyorot tuh proyek strategis nasional yang diangkat oleh Ketua PPATK ya. Betul. Dan itu kan menunjukkan rekening dari pejabat ASN, politisi, anggota DPR segala macam itu kan alirannya masuk di situ. Tapi ya itu tadi, sepertinya dari zaman Soekarno hingga sekarang itu memang tidak ada upaya serius untuk menetralisir pengaruh dari patronase ekonomi ini. Makanya saya menyimpulkan bahwa di zaman Jokowi, kebetulan di bab itu ya saya juga menyoroti zaman Jokowi ya, selain masa Soekarno, masa Pak Harto, masa reformasi, masa Pak SBY, dan juga tentu saja Pak Jokowi. Sepertinya udah ada konsensus di era reformasi ini. Ya udah reformasinya dalam bentuk elektoral aja lah. Adanya pemilu. Kemudian amandemen konstitusi, sistem politiknya lebih demokratis gitu ya, sehingga presiden tidak bisa 2 periode, kemudian anggota DPR dipilih langsung, presiden dipilih langsung gitu kan, gubernur dipilih langsung. Tapi yang tidak di cover itu ya masalah patronase ekonomi itu yang akhirnya pastinya implikasinya membuat biaya politik tinggi. Iya, iya. Gitu Dan kan? justru juga dalam pemilu itu terjadi kasus-kasus korupsi. Jadi kayak kemarin yang kasus gubernur Bengkulu, itu kan dia memeras anak buahnya sendiri untuk memanfaatkan atau mengambil uang-uang yang seharusnya diberikan kepada para pegawai untuk kepentingan dia. Nah, semacam itu berarti sangat umum di negeri kita ini. Iya, sangat umum. Ya nggak usah jauh-jauh dari itu kan. Kasus Menteri Pertanian Syahrudin Limpo kan juga memaksa para pejabat eselon 1-2 untuk saweran nyetor. Ya, betul. Nyetor supaya bisa membiayai perjalanan dinas beliau, kegiatan-kegiatan lain yang tidak masuk dalam APBN gitu. Jadi ya bagus pidatonya Pak Prabowo, tapi selama beliau tidak memimpin usaha untuk menyingkirkan patronase ekonomi, ya masalah korupsi akan terus mengakar gitu ya. Pak Prabowo kan dalam pidatonya juga kemarin beberapa kali juga mengatakan bahwa akan saya hajar gitu, orang-orang yang memakan duit rakyat segala macam. Nah, Pak Prabowo-nya sudah berkomitmen seperti itu. Tapi kan ini kan sudah berlangsung periode para pimpinan kan silih berganti, tapi kan terus terjadi. Nah, kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo supaya pidatonya itu bisa menjadi kenyataan? Gitu. Iya. Jadi yang bisa dilakukan Pak Prabowo sebenarnya tes awalnya adalah reaksi beliau terhadap pemilihan pimpinan baru KPK. Ya, pimpinan dan dewan pengawasnya ya. Tapi ternyata kan akhirnya beliau tetap meneruskan kandidat yang diinikan Pak Jokowi. Dan yang dipilih adalah dari polisi ya, Pak Setianto namanya. Jadi polisi ya tentu saja, dan tidak ada perwakilan dari NGO dan perempuan. Tidak ada gitu ya. Dan ketika kemarin hari korupsi, Pak Prabowo nggak datang ke acara peringatan itu yang di KPK ya.
Yang di KPK malah datangnya Pak Menko Keamanan ya. Polkam ya. Menko Polkam yaitu Pak Budi Gunawan. Seperti yang Bapak Mas Hanafial ingat pernah tersangka oleh pimpinan KPK sebelumnya. Tapi kan walaupun akhirnya status tersangka dicabut ya, cabut kembali. Tapi intinya kan ya seharusnya hari anti korupsi sedunia 9 Desember kemarin Pak Prabowo gunakan momentum itu untuk lebih menegaskan lagi soal komitmen dia terhadap anti korupsi. Nah, kembali lagi ke persoalannya bagaimana diatasi, ya salah satunya adalah melakukan reformasi yang serius di bidang penegakan hukum. Dan yang paling penting yang sekarang udah jarang disebut-sebut yaitu reformasi partai politik. Karena partai politik sekarang itu yang ini biangnya itu di situ ya. Iya, partai politik lah yang sebenarnya paling berkuasa dan di atas pejabat negara karena kan mereka menentukan pemilihan presiden. Mereka juga menentukan pemilihan hakim, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, DPR udah pasti harus anggota partai politik, Panglima TNI, Kapolri. Itu kan juga ditentukan partai politik, duta besar juga. BPK segala macam. Tapi ya memang tidak pernah disebut lagi karena ya mungkin by design juga ya. Nah, kalau kita tahu kan berapa kali lah itu beberapa anggota DPR itu tidak setuju dengan OTT. Atau juga bahkan yang waktu itu di periode yang lalu kan sampai keras sekali ketika ada OTT di lingkungan DPR itu kan sempat kemudian rame. Apakah masih kita bisa harapkan ke depan itu? Ya OTT itu kepada akhirnya tergantung pada KPK ya. Karena kan KPK yang mempunyai otoritas yang paling besar ya dan memungkinkan lah untuk melakukan OTT tersebut. Jadi tergantung pada pemimpin baru nanti apakah dia akan melanjutkan atau tidak. Tapi yang lucunya adalah salah satu komisioner KPK, Johanis Tanak malah kampanyenya menghapuskan OTT. Walaupun katanya itu kan, dia biar dipilih oleh anggota DPR sehingga dia seperti aspirasi banyak anggota DPR kemudian. Ya walaupun mengatakan taktik begitu tapi kan ya itu signal yang tidak baik lah ya. Nah kemudian ya salah satu yang paling penting reformasi partai politik yang paling penting lagi yaitu ya terutama pendanaan partai politik. Nah ini tentu saja kontroversial ya, jadi menurut saya opsi untuk memberi subsidi yang besar pada partai politik itu harus dilakukan. Tapi ya itu tidak populer. Iya, repotnya sekarang ini kan semua di pemerintahan, kemudian ya DPR tentu saja begitu, dan kemudian di lembaga-lembaga negara itu kan banyak kan orang politik. Iya, iya. Yang tadinya misalnya seakan kabinet pun akhirnya kan tidak sepenuhnya. Iya, iya. Jadi memang ya subsidi partai politik itu penting karena untuk memutus ketergantungan partai politik terhadap dana dari pengusaha besar. Karena di situ sebenarnya yang penyebab cost biaya politik sangat tinggi ya. Sebentar sebelum kita ini kan sekarang ini ada pembentukan Kortas Tipikor dan kemudian di Kejaksaan juga sudah ada Jampitsus ya, yang juga ngurusin korupsi. Terus kemudian di KPK juga jelas itu lembaga anti korupsi. Nah dengan banyaknya lembaga ini, apakah akan kita bisa optimis bahwa pemberantasan korupsi, mencegah kebocoran-kebocoran anggaran seperti itu, apakah bisa lebih efektif? Ya, jadi kebetulan yang Kortas Tindak Pidana Korupsi itu akan diluncurkan juga berbarengan dengan buku kami ya, buku anti korupsi. Jadi menarik dipresentasikan juga di depan para peserta itu. Kebetulan juga Pak Kapolri juga memberikan sambutan dan memberikan keterangan pers mengenai kenapa dibentuknya Kortas Tipikor gitu ya. Nah, menurut saya sih misinya bagus ya, dalam arti semangatnya untuk pemberantasan korupsi bagus, tapi memang ini juga punya potensi menimbulkan kompleksitas, terutama dalam hal koordinasi dan wewenang ya, yang nantinya
Ini kalau ada kasus korupsi, siapa yang maju? KPK, Kotas Tipikor, atau Jampitsus gitu kan. Ya, ya. Nah itu kan menimbulkan kompleksitas baru nantinya gitu. Tapi dari presentasinya sepertinya pihak Polri ingin meyakinkan bahwa ini menciptakan koordinasi yang lebih bagus lagi. Sehingga nantinya bisa bersama-sama pooling resources gitu ya, sumber daya saling melengkapi gitu. Walaupun kalau kita lihat orang awam kan lihatnya ini kayak rebutan. Rebutan. Ya kalau memang itu saling cepat-cepatan memberantas korupsi, nah, itu sih ya oke. Tapi kalau khawatirnya nanti tumpang tindih yang terjadi kan. Iya, itu dia. Makanya itu tantangannya Pak Prabowo. Jadi Pak Prabowo sepertinya sangat bersemangat, tapi dia juga harus memikirkan nih instrumen-instrumen anti korupsinya bagaimana dia mengkoordinasikannya. Jadi sudah punya banyak instrumen, ada KPK, apalagi KPK kan di bawah presiden, bukan independen lagi. Jadi bisa diperintahkan oleh presiden. Kemudian ada lagi nih melalui Kapolri, Kotas Tipikor, kemudian melalui Jaksa Agung, Jampitsus gitu kan. Nah, tantangannya adalah bagaimana mengharmonisasikan ketiga institusi ini agar benar-benar fokus membongkar korupsi dan tidak hanya membongkar kasus-kasus yang lalu, tetapi ada upaya secara sistematis untuk mengikis pengaruh patronase ekonomi itu. Ya harus dicari solusinya, jadi jangan dibiarkan kalau hanya terus-menerus pidato dan penangkapan, tapi penangkapan pun pada akhirnya pejabatnya tidak jera karena diperoleh pengampunan. Itu kan sudah rahasia umum ya. Pengampunan, remisi, diskon gitu kan. Akhirnya ya masa penjaranya malah sangat singkat. Itu kan belum lagi kalau udah di Sukamiskin makin sulit dimonitor kan. Udah rahasia umum. Ya itu bukan penjara, itu apa istilahnya, villa. Ya udah, saya rasa sudah cukup banyak yang kita bahas ya pemirsa pada episode kali ini. Jangan lupa untuk terus subscribe di channel YouTube TV One News. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa pemirsa. Sampai jumpa.